Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Sekarang kita akan coba melanjutkan proses perawatan dan pengarahan dari bahan bonsai mini anting putri ini. Mungkin teman-teman yang telah mengikutinya sudah tahu bagaimana tahapan-tahapannya. Sekarang kita lanjut bagaimana caranya untuk melanjutkan program bonsai kita ini. Sebelumnya kita harus memperhatikan dahulu adakah percabangan-percabangan yang harus kita arahkan lagi. Jadi memang pada tahap ini kita memang harus lebih memperhatikan arah dari percabangan-percabangannya. Jangan sampai terlewat. Ini saya bisa dikatakan terlewat. Dia sudah sedikit membesar, tapi ini masih bisa kita arahkan. Jadi kita masih bisa menggunakan kawat yang berukuran lebih besar untuk mengarahkannya. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman ketika memprogram bahan-bahan mini seperti ini untuk sering-sering melihat perkembangannya. Karena kalau kita nanti lupa, akan banyak arah-arah yang tidak sesuai dan sangat sulit sekali nanti untuk kembali menatanya. Di samping itu, kalau kita lupa atau terlewat melakukan pemenggalan pada dahan-dahan yang ukurannya sudah proporsional, nanti dia akan tidak dapat keseimbangannya. Nah, ini kita coba mengarahkannya. Karena ini terlalu tinggi, jadi saya akan coba mengarahkannya sedikit ke bawah. Sebenarnya banyak teknik untuk mengarahkan percabangan ke bawah ini. Saya sebenarnya sedapat mungkin melakukan cutting dan berharap ada tunas yang tumbuh di bawahnya nanti. Tapi untuk posisi ini memang dia sudah tidak bisa menggunakan teknik itu. Nah, ini sudah kita press sedikit ke bawah. Saya rasa ini cukup. Selanjutnya kita coba melihat perkembangan dari akarnya. Jadi akar ini juga hampir mirip dengan perantingan di atas. Kita harus melihat akar-akar mana yang tumbuhnya lebih dominan, lalu melakukan pemotongan. Karena dengan teknik ini akar-akar yang kecil di sekitarnya nanti akan mengejar ketertinggalan besaran akarnya. Sama seperti percabangan di atas. Kalau kita melakukan pemotongan pada cabang yang dominan, maka nutrisinya nanti mengalir ke cabang-cabang kecil yang ada di sekitarnya. Ini kita melihat ada satu akar yang saya pikir terlalu dominan. Jadi kita akan coba menyetopnya, sehingga nanti juga dari akar ini akarnya akan memecah, dan akar-akar kecil yang sangat tidak seimbang di sekitarnya nanti bisa menyusul besaran dari akar ini. Karena kalau kita terlewat memotong akar ini juga nanti dia akan tumbuh sangat dominan, sehingga akar-akar lain akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya, dan itu akan membuat proporsional akar ini tidak terlihat enak untuk dilihat. Ini sudah saya lakukan pemotongan, dan kita potong saja. Tidak perlu dibongkar. Kalau saya tidak pernah dibongkar, cukup dibuang seperti ini agar pertumbuhan akar-akar lainnya tidak terganggu. Nah, selanjutnya untuk proses perawatannya, kita tinggal menyikat batang-batangnya yang berjamur. Hal ini perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan dari bahan program bonsai yang kita buat.
karena jamur-jamur ini bisa mengganggu pertumbuhannya dan merusak kulit, dan lebih parah lagi dapat menyebabkan keropos pada batang bahan program bonsai kita. Jadi sebaiknya jamur-jamur ini kita sikat, kita bersihkan, sehingga bahan program bonsai kita ini terlihat lebih segar dan nanti pertumbuhannya bisa maksimal. Teman-teman bisa menggunakan sikat gigi, atau kalau teman-teman ada fungisida, teman-teman bisa menggunakan fungisida untuk membantu membersihkan lumut-lumut pada batang-batang dan sela-sela batang bahan program bonsai teman-teman. Jadi inilah tahapan-tahapan yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman memprogram sebuah bonsai. Jangan lupa untuk memperhatikan besaran cabang, besaran akar, arah cabang, tunas-tunas yang tidak penting, dan nutrisi untuk medianya. Nah, ini sudah kita bersihkan. Nanti kita tinggal menutupnya kembali sehingga akar-akarnya ini bisa kembali menyerap nutrisi yang ada di medianya. Jadi teman-teman yang ingin memprogram bahan-bahan seperti ini bisa lihat di video-video saya sebelumnya, karena tahapan-tahapannya ini saya buat dokumentasinya lengkap dari awal ketika saya panen cangkokan. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap berbuat kebaikan.